Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kita membayangkan berapa banyak lembar kertas yang kita gunakan dalam sebuah kantor hanya dalam satu hari? Mulai dari surat menyurat hingga pengarsipan. Hampir seluruh aktivitas administrasi masih identik dengan dokumen fisik. Padahal, di zaman digital saat ini, sebagian besar proses tersebut sebenarnya dapat dilakukan melalui media elektronik. Perubahan tersebut menjadi salah satu alasan lahirnya konsep paperless office, yaitu sistem administrasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perkantoran. Berdasarkan kondisi tersebut, kami dari kelompok 11 dengan anggota. Nama saya Teguh Putra Pratama. Nama saya Rasyiditya Putra Rizal. Nama saya Muhammad Abdul Fauzan. Nama saya Muhammad Anan Al-Minin. Dan diampu oleh Ibu Dr. Evita Soraya MPD, kami telah menyusun sebuah buku yang berjudul Kantor Tanpa Kertas, sebuah tinjauan digitalisasi administrasi perkantoran, konsep, kebijakan, dan implementasi. Buku ini disusun sebagai media informasi yang membahas konsep paperless office secara ringkas namun padat. Mulai dari pengertian, landasan teori, regulasi yang mendukung, hingga langkah implementasinya di lingkungan kerja. Melalui tema pemanfaatan teknologi digital dalam sistem administrasi perkantoran pendidikan, kami memilih judul ini karena digitalisasi administrasi bukan lagi sekedar tren belaka, melainkan sebuah kebutuhan yang harus dihadapi oleh berbagai organisasi di berbagai belahan dunia. Seiring berkembangnya teknologi informasi, organisasi juga dituntut untuk mampu mengelola dokumen secara lebih efektif, mempercepat alur kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan tanpa bergantung pada penggunaan dokumen berbasis kertas. Selanjutnya, kami akan membedah isi buku ini sesuai dengan pembahasan yang telah kami susun. Pembahasan di awal melalui latar belakang munculnya konsep paperless office sebagai solusi terhadap berbagai permasalahan administrasi konvensional yang masih banyak dijumpai hingga saat ini. Selanjutnya, pada bagian awal pembahasan, buku ini menjelaskan mengapa konsep paperless office menjadi semakin relevan di era digital. Meskipun perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat pesat, masih banyak organisasi yang mengandalkan dokumen fisik dalam aktivitas administrasi sehari-hari. Mulai dari proses surat menyurat, pengarsipan, pencatatan data, hingga persetujuan dokumen masih dilakukan secara konvensional, sehingga membutuhkan banyak kertas, ruang penyimpanan, serta waktu yang lebih lama dalam mengelolanya. Kondisi tersebut tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tapi juga berpotensi menurunkan efisiensi kerja. Dokumen fisik lebih rentan mengalami kerusakan yang hilang, maupun sulit ditemukan kembali ketika dibutuhkan. Selain itu, tingginya penggunaan kertas juga memberikan dampak terhadap lingkungan, melalui meningkatnya limbah dan konsumsi sumber daya alam. Berangkat dari permasalahan tersebut, buku ini memperkenalkan paperless office sebagai salah satu solusi pemanfaatan teknologi digital untuk mengurangi ketergantungan terhadap dokumen berbasis kertas. Namun, penting dipahami bahwa paperless office bukan berarti menghilangkan penggunaan kertas secara total, melainkan mengoptimalkan proses administrasi melalui sistem digital sehingga penggunaan dokumen fisik dapat diminimalkan. Selanjutnya, buku ini menghubungkan konsep paperless office dengan manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran merupakan proses mengelola berbagai aktivitas administrasi agar pekerjaan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Dalam konteks ini, teknologi digital berperan sebagai alat yang membantu organisasi mengelola informasi, dokumen, serta komunikasi kerja secara lebih terintegrasi. Penerapan paperless office juga mendukung berbagai fungsi manajemen perkantoran, mulai dari proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan. Aktivitas administrasi seperti penyimpanan, arsip, distribusi surat, persetujuan dokumen, dan koordinasi antar bagian dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, serta mudah dipantau melalui sistem digital. Dengan demikian, paperless office bukan hanya mengenai perubahan media penyimpanan dari kertas ke bentuk digital, tetapi merupakan bagian dari transformasi administrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi secara menyeluruh. Nah, teman-teman, agar pembahasan mengenai paperless office memiliki dasar yang kuat, pada bagian berikutnya, buku ini juga mengulas berbagai teori, data pendukung, serta regulasi yang menjadi landasan dalam penerapannya.
Berbagai teori yang dibahas dalam buku ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan paperless office tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh kesiapan organisasi dan sumber daya manusianya. Oleh karena itu, buku ini mengulas beberapa landasan teori, seperti teori administrasi Henry Fayol yang menekankan pentingnya pengelolaan organisasi secara efektif. Teknologi Acceptance Model atau TAM menjelaskan bahwa penerimaan teknologi dipengaruhi oleh persepsi manfaat dan kemudahan penggunaannya. Unveiled Theory of Acceptance and Use of Technology atau UTAUT yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi teknologi, serta Green Information System yang menyoroti peran teknologi informasi dalam mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain diperkuat oleh teori, buku ini juga menyajikan beberapa data yang menunjukkan pentingnya digitalisasi administrasi. Salah satunya, sekitar 70% limbah yang dihasilkan sektor bisnis masih didominasi oleh material kertas, sehingga menunjukkan bahwa penggunaan dokumen fisik masih cukup tinggi. Di sisi lain, penerapan alur kerja digital berpotensi mengurangi konsumsi kertas hingga 30%, sehingga mampu meningkatkan efisiensi, sekaligus mengurangi dampak terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, berdasarkan survei dilakukan oleh Institute of Export and International Trade, sebanyak 84% organisasi menyatakan telah merasakan peningkatan efisiensi setelah transformasi digital. Bukan sekedar konsep, tetapi telah memberikan manfaat bagi nyata berbagai organisasi. Agar implementasinya memiliki kepastian hukum, buku ini juga membahas beberapa regulasi yang landasan penerapannya paperless office di Indonesia, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia mengenai pengelolaan arsip elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Kehadiran regulasi tersebut memberikan dasar hukum bagi pengguna dokumen elektronik, sekaligus memastikan bahwa pengelolaan arsip digital dilakukan secara aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, buku ini mengidentifikasi berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam penerapan paperless office. Tantangan tersebut meliputi resistensi terhadap perubahan budaya kerja, ancaman keamanan cyber, kesenjangan literasi digital, kebutuhan investasi awal yang relatif besar, ketergantungan pada jaringan internet, serta pentingnya menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Berbagai tantangan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital memerlukan kesiapan organisasi secara menyeluruh, bukan hanya penyedia teknologi. Namun demikian, di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat peluang yang sangat besar. Penerapan paperless office mampu membantu organisasi menghemat biaya informasi, mendukung sistem kerja hybrid, mengintegrasikan data secara real-time, serta meningkatkan citra organisasi berbagai institusi yang telah peduli terhadap lingkungan. Dengan memanfaatkan peluang, organisasi tidak hanya dapat meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga memperkuat daya saing dan berkelanjutan di tengah-tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Baik teman-teman, setelah kita mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam penerapan paperless office, buku ini tidak hanya berhenti pada tahap analisis, tetapi juga menawarkan beberapa rekomendasi implementasi yang dapat diterapkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing organisasi. Langkah pertama adalah memilih platform digital yang tepat seperti dokumen, manajemen sistem atau DMS, penyimpanan berbasis cloud, serta tanda tangan elektronik. Pemanfaatan teknologi tersebut menjadi fondasi utama dalam pengelolaan dokumen secara digital, sehingga proses administrasi dapat berlangsung lebih cepat, efisien, dan terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, organisasi perlu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendampingan secara berkala, penguasaan teknologi, pemahaman terhadap keamanan informasi, serta kemampuan beradaptasi menjadi faktor yang penting agar transformasi digital dapat diterima dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh karyawan.
Setelah kesiapan teknologi dan sumber daya manusia terpenuhi, implementasi dapat dilanjutkan melalui digitalisasi dokumen dan arsip, yaitu mengubah dokumen fisik ke dalam format digital dengan sistem penyimpanan yang struktur sehingga dokumen lebih mudah dicari, diakses, serta dikelola. Bersamaan dengan itu, berbagai aktivitas administrasi seperti surat menyurat, disposisi, persetujuan dokumen, dan pengelolaan data juga dapat dilakukan melalui sistem administrasi berbasis digital. Untuk mendukung kolaborasi yang lebih efektif, organisasi juga perlu memanfaatkan platform komunikasi dan kolaborasi digital. Melalui platform tersebut, proses berbagi ke dokumen, koordinasi pekerjaan, penjadwalan rapat, hingga pemantauan tugas dapat dilakukan secara daring sehingga komunikasi menjadi lebih cepat, fleksibel, dan terdokumentasi dengan baik. Langkah berikutnya adalah memastikan adanya pengelolaan, keamanan, informasi, dan evaluasi sistem secara berkala. Pengaturan hak akses pengguna, pencadangan data, perlindungan terhadap ancaman siber, serta evaluasi berkelanjutan diperlukan agar sistem administrasi digital tetap aman, andal, dan mampu mengikuti perkembangan kebutuhan organisasi. Secara keseluruhan, rekomendasi yang disajikan dalam buku ini menunjukkan bahwa implementasi Paperless Office bukanlah perubahan yang dapat dilakukan secara instan, melainkan sebuah proses transformasi yang memerlukan perencanaan, komitmen, serta dukungan teknologi dan sumber daya manusia. Apabila diterapkan secara konsisten, sistem ini mampu membantu organisasi mewujudkan tata kelola administrasi yang lebih modern, efisien, dan berkelanjutan. Demikian pembahasan mengenai isi buku saku yang telah kami sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada rekan saya untuk menyampaikan penutup dan refleksi akhir. Terima kasih. Baik teman-teman semua, berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa Paperless Office merupakan salah satu bentuk transformasi digital dalam administrasi perkantoran. Meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesiapan SDM, keamanan data, hingga kebutuhan infrastruktur, tantangan tersebut dapat diatasi melalui perencanaan yang matang, serta penerapan teknologi dan teori yang tepat. Melalui buku saku ini, kami berharap pembaca tidak hanya memahami konsep Paperless Office secara teoritis, tetapi juga memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah implementasinya dalam dunia kerja. Kami percaya bahwa transformasi digital bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan bagi organisasi yang ingin tetap adaptif, efisien, dan mampu menghadapi perkembangan teknologi di masa depan. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan dalam penyusunan buku saku ini. Semoga buku yang telah kami susun dapat memberikan manfaat dan bisa menjadi referensi bagi siapapun yang membacanya. Demikian video bedah buku yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.